Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah membenci kejahatan. Kejahatan adalah hal yang buruk. Secara umum orang pasti tidak suka dengan kejahatan. Namun faktanya tidak sedikit orang yang melakukan kejahatan dengan berbagai bentuk dan alasannya. Pastinya semua pelaku kejahatan tahu bahwa hal itu tidaklah benar, merugikan orang lain, dan sangat mungkin bisa mendatangkan resiko untuk dipidana, dipenjara, kecuali tidak ketahuan apa yang dilakukannya. Kriteria, definisi, atau batasan kejahatan menurut ukuran dunia dan menurut ukuran firman Tuhan sangat berbeda. Berbohong contohnya, menurut standar dunia bukanlah kejahatan, kecuali jika masuk dalam tindak pidana seperti melakukan penipuan, ya. Tetapi menurut firman Tuhan, berbohong sekecil apapun atau seremeh apapun adalah dosa. Tidak melakukan perintah Tuhan adalah kejahatan. Contohnya dalam perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 26. Hamba yang mendapat 1 talenta dan tidak mengembangkan talentanya, dan ketika tuannya itu datang, dia dihakimi oleh tuannya sebagai hamba yang jahat. Semua dosa adalah jahat di mata Tuhan, dan celakanya semua manusia kecenderungan hatinya adalah jahat. Tertulis dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Nah, untuk membebaskan manusia dari kejahatan dan keinginan berbuat jahat, Kristus harus rela menjadi manusia dan mati. Karena itu, setiap orang percaya dan yang telah menjadi anak-anaknya telah dibebaskan dari dosa dan segala keinginan jahat, bahkan harus membenci kejahatan. Di dalam Mazmur 97 ayat yang ke-10, juga di beberapa ayat yang lain tertulis sebuah perintah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Beberapa ayat di Perjanjian Baru mengatakan jauhilah kejahatan, seperti di Roma 12 ayat yang ke-9. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kata jauhilah seharusnya menurut bahasa aslinya dan menurut terjemahan bahasa Inggris itu adalah bencilah. Nah, memakai kata membenci yaitu menunjukkan sebuah penekanan bahwa kejahatan itu adalah hal-hal yang benar-benar harus tidak kita sukai. Kalau kita benci pada sesuatu itu kan berarti kita tidak suka. Bahkan kita harus memandang kejahatan itu sebagai hal yang menjijikkan dan sangat bertentangan dengan sifat Allah yang kudus. Hal yang penting lainnya sehubungan dengan kejahatan adalah iblis sebagai sumber segala kejahatan akan terus mengincar, menggoda dengan hal-hal yang bisa menarik hati orang untuk melakukannya. Dan faktanya memang kejahatan justru mendatangkan keuntungan. Keuntungan dalam tanda petik tentunya. Mendatangkan kesenangan, juga kesenangan dalam tanda petik. Jika kita tidak waspada, sekalipun kita sudah ditebus, kita bisa tergiur dan sangat mungkin berbuat kejahatan atau berbuat dosa. Karena itulah kita harus menanamkan di dalam hati kita bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang mencelakakan, sesuatu yang menjijikkan. Sekalipun seketika mungkin bisa menyenangkan dan menguntungkan. Karena itulah kejahatan itu banyak dilakukan atau mungkin bahkan disukai oleh banyak orang karena mendatangkan keuntungan. Misalkan orang yang melakukan tindak kejahatan penipuan, seketika dia akan menikmati hasil penipuannya. Dia bisa punya banyak uang dari hasil yang menipu. Tetapi pada akhirnya hal itu tidak akan membawa kebaikan. Yang pasti ada hukum
ya yang bisa mengadili, ada ancaman hukumannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita benar-benar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan yang telah berkorban bagi kita, maka kita pasti tidak suka, bahkan benci dengan segala macam dosa dan kejahatan. Nah, sebagai penutup kita akan baca dari Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Biarlah ayat ini juga menjadi rema dalam hati kita, ya, bahwa kita akan benci dengan kejahatan, benci dengan segala macam kesombongan, kecongkakan, dan dosa-dosa lain yang begitu banyak. Iblis akan selalu menggoda kita. Iblis akan selalu menawarkan hal-hal yang bisa menyenangkan, bisa mendatangkan keuntungan, ya, ketika kita melakukan dosa atau kejahatan. Mari kita tidak terpengaruh, kita tidak terkecoh. Karena itu kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Benar-benar menanamkan firman itu dalam hati kita. Dan kita harus selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menghindarkan kita dari segala macam bentuk kejahatan. Bahkan kita akan lebih menyukai hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan hakikat kita, yaitu hakikat orang yang benar, orang yang sudah dikuduskan, dan orang yang menjadi warga kerajaan Allah, di mana tidak ada hal-hal yang bersifat jahat di dalamnya, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah ini adalah nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan ya buat peringatan firman-Mu untuk kami tidak sekedar menjauhi kejahatan, tetapi membenci kejahatan, dan kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.